Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Kampung Laweyan. Menyoal masalah Kampung Laweyan, kampung tertua di kota Solo ini, sepertinya tidak akan pernah habis-habis tentang peninggalan sejarahnya. Kali ini Liberty akan menyoal masalah kampung tertua di kota Solo. Nah, kali ini Liberty berada di Jalan Sidoluhur yang pasti usianya sudah ratusan tahun silam, karena lebih tua Kampung Laweyan daripada Keraton Kasultanan Pajang atau Hadiwijaya. Dan Kampung Laweyan sendiri terkenal dengan gang-gang kecilnya semacam ini langsung lurus menuju dalam Panjimatan, juga bersejarah. Nah, nanti mungkin kalau pintu itu terbuka suatu saat Liberty akan membicarakan masalah dalam Panjimatan. Nah, kali ini Liberty kembali akan membuktikan kenapa Kampung Laweyan itu dikenal kampung tertua di kota Solo. Nah, kita menilai dari keberadaan masjid tertua di kota Solo, Masjid Laweyan. Nah, keberadaan dari Masjid Laweyan ini berdiri pada 1546 yang pada waktu itu belum dipakai untuk masjid. Pada saat itu masih dimiliki oleh seorang semacam bedinde agama Hindu. Masalahnya Masjid Laweyan pada saat itu masih dipakai semacam untuk peribadatan bagi mereka pemeluk agama Hindu yang mengikuti mereka bedinde Ki Ageng Beluk. Nah, itu berada sekitar tahun 1546. Padahal keberadaan dari kerajaan atau Kasultanan Pajang itu berdiri sekitar 22 tahun kemudian, sekitar 1568. Beliau Sultan Hadiwijaya yang datang dari Demak didampingi oleh beliau Ki Ageng Henis. 20 tahun kemudian dari masjid yang sebelumnya dikenal pura 1546 barulah berdiri Kasultanan Pajang 20 tahun kemudian. Di sini udah jelas bukan, artinya keberadaan Kampung Laweyan dan Masjid Laweyan tertua di kota Solo ini sudah meyakinkan kalau usianya lebih tua dari Kasultanan Pajang sekitar 22 tahun silam. Nah, bahkan Masjid Laweyan ini bisa dikatakan lebih tua dari masjid yang didirikan oleh beliau Panembahan Senopati, yaitu masjid yang ada di Kota Gede. Nah, Masjid Kota Gede sendiri diperkirakan dibangun oleh beliau Panembahan Senopati, pendiri dari dinasti Mataram Islam, yaitu sekitar 1575 hingga 1601. Beliau Panembahan Senopati sudah wafat. Nah, kembali terbukti lagi bukan, artinya Kampung Laweyan, Masjid Laweyan ini memang bukan hanya tertua di kota Solo, melainkan juga lebih tua dari keberadaan Kota Gede. Nah, lebih jelasnya lagi, pada saat itu masa kecil beliau Panembahan Senopati yang pada saat itu dikenal sebagai Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya sendiri merupakan salah satu putra dari Ki Ageng Pemanahan. Nah, Ki Ageng Pemanahan sendiri salah satu putra dari Ki Ageng Henis. Nah, Ki Ageng Henis sendiri setelah 2 tahun mendirikan
Kasultanan Pajang, Kerajaan Pajang bersama dengan Sultan Hadiwijaya atau Maskarebet atau yang lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir, akhirnya Ki Ageng Henis wafat. Dan keberadaan dari makam Ki Ageng Henis ini tidak jauh dari Masjid Laweyan, persis ada di sebelah barat dari Masjid Laweyan, juga berdampingan dengan makam Ki Ageng Beluk. Nah, makam Ki Ageng Beluk itu ini jalan lurus sekitar 50 meter, nanti ketemu pasarean dalam makam Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk sendiri merupakan tokoh agama Hindu yang akhirnya masuk Islam karena kepandaian Ki Ageng Henis dalam mensiarkan agama Islam, sehingga Ki Ageng Beluk masuk Islam. Dan rumah peribadatan yang pada waktu itu dipakai untuk semacam pura langsung diserahkan kepada Ki Ageng Henis yang hingga sekarang ini dipakai untuk peribadatan umat Islam dengan dikenal Masjid Ki Ageng Henis, yang oleh beliau Sinuhun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat dirubah menjadi Masjid Laweyan. Sudah jelas bukan? Artinya memang benar keberadaan Kampung Batik Laweyan, Sultan Pajang, Masjid Laweyan ini ternyata usianya jauh lebih dulu, lebih tua dari keberadaan Kerajaan Pajang. Pajang sendiri keberadaannya tidak jauh dari Masjid Laweyan ini, ke arah barat sekitar 1 km. Dahulu berdiri Kasultanan Pajang. Ini dahulu Kali Jenes atau Sungai Jenes yang persis di depan Masjid Laweyan ini dulu merupakan sarana lalu lintas air yang pada waktu itu dipakai oleh Sultan Hadiwijaya untuk melakukan transaksi perdagangan. Tidak jauh dari Masjid Laweyan ini ada semacam Bandar Kabanaran, pelabuhan air pada waktu Joko Tingkir. Nah, sekarang terbukti bukan jika Kampung Laweyan, Masjid Laweyan itu lebih tua dari masjid yang ada di Kota Gede. Bahkan keberadaan Kampung Laweyan sendiri juga lebih tua dari Kasultanan Pajang. Sedangkan Kasultanan Pajang yang merupakan kelanjutan dari berdirinya dinasti Mataram Islam. Sehingga kondisi dari Masjid Laweyan ini sepertinya masih tampak semacam sedikit ada bangunan-bangunan bergaya Hindu. Masalahnya dari tampak depan memang ada semacam beberapa, ada 3 pintu yang mencerminkan merupakan bagian masjid. Tapi tidak pada umumnya di belakangnya ini bukan bangunan semacam kubah, melainkan bangunan berbentuk semacam bukan joglo, ini bangunan ininya bangunan dari adat Jawa Hindu. Kalau memang di depannya masih bisa dilihat sebagai simbol itu masjid. Nah, sumangga bagi pemirsa pastinya akan bisa lebih yakin dan percaya jika Kampung Laweyan, Masjid Laweyan merupakan kampung tertua di Kota Solo, bahkan di Jogja. Termasuk Masjid Laweyan ini masjid tertua di Kota Solo, juga masjid yang lebih tua dari Kota Gede. Ini keberadaannya tahun 1546, sedangkan Masjid Kota Gede yang dibangun oleh Panembahan Senopati sekitar 1575. Ini gaya khasnya bangunan-bangunan bercorak Hindu Jawa sepertinya masih
ada, termasuk lantai-lantainya ini yang masih merupakan batu-batu hitam, masih tampak mewarnai warna aslinya ratusan tahun silam, hampir 500 tahun. Kalau batu paving yang dipakai parkiran ini merupakan batu atau bangunan terbaru. Termasuk ini dahulunya bisa jadi ini merupakan dari batu-batu hitam semacam kondisi halaman langsung masuk ke arah masjid. Suasana di dalamnya pun masih tampak asli, hanya saja lantai keramiknya yang sudah dirubah. Dahulunya lantai keramiknya merupakan ubin atau tegel yang ukurannya lebih kecil, sekarang lebih besar dengan model terbaru semacam keramik. Bangunan-bangunan kuno pun masih tampak di sini. Artinya di ruang pendopo ini ada semacam tiang kayu jati berukuran besar, ada sekitar 1, 2, 3, 8. Termasuk atap internetnya pun bisa jadi sekarang ini tidak ada yang menyerupainya, semacam seng atau hal yang berukuran tebal. Suasananya masih tampak asli, asli seperti bangunan-bangunan tempo dulu ratusan tahun silam. Ada beberapa pintu masuk, ini kebetulan pintu masuk menuju ruang utama. Ini ruangan utama. Kondisi bangunan, tembok dan dinding-dindingnya masih menggambarkan suasana bangunan tempo dulu, bangunan ratusan tahun silam. 1546 berarti hampir berusia sekitar 500. Ruangannya pun karena diberi semacam AC jadi sangat sejuk, sehingga serasa nyaman berlama-lama untuk kajian ataupun semacam sholat di masjid tertua di kota Solo ini. Assalamualaikum, Bu. Loh, nggak ada yang jawab, Pi. Salam dibuang. Waduh, orang Islam salam dibuang. Cukup disayangkan. Mungkin dianggapnya kita bukan orang Islam, sehingga salam kita tidak dijawab. Padahal cukup disayangkan, sesama Muslim diucapkan salam tidak menjawab itu cukup disayangkan. Bisa jadi penampilan Liberty yang begini ini dianggap bukan orang Muslim, sehingga salamnya ditolak. Kembali menyoal masalah kisah nyata dari usia yang sudah cukup tua sekali, lebih dari 500 tahun keberadaan Kampung Batik Lawian terbukti bukan. Artinya dari berdirinya Kerajaan Pajang, Kasultanan Pajang yang tahun 1575, sedangkan keberadaan dari Masjid Laweyan atau masjid yang dahulunya dikenal atau disebut dengan Masjid Ki Ageng Genis ini ternyata
keberadaannya sejak 1546. Pasarian Dalem Kiai Ageng Henis Lawean cagar budaya. Sejak tahun 2012 makam Ki Ageng Henis dinyatakan sebagai cagar budaya. Ini jalan masuk menuju makam Ki Ageng Henis, ulama besar di zaman Keraton Kasultanan Pajang. Suasananya cukup nyaman, tenang, hening, dan pastinya suasananya enak karena suasananya adem, sejuk, semilir angin sepoi-sepoi. Nah, ini juga semacam bangunan dari pendopo peninggalan Kasultanan Pajang. Nah, ada dua pendopo, yang satu ada di sebelah utara, yang satu ada di sebelah selatan. Selanjutnya itu jalan menuju makam Ki Ageng Henis yang wafat pada tahun 1570 setelah 2 tahun mendirikan kerajaan Kasultanan Pajang bersama Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah usia tuanya dari Kampung Batik Lawean dan Masjid Lawean yang merupakan kampung tertua dan masjid tertua di Solo, termasuk di Kota Gede.